Selamat pagi semua, selamat hari Sabtu pagi kepada kawan-kawan semuanya. Kembali lagi bersama saya Putu Evi dan ada suami saya di sini. Wayan Pohon Semara, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kali ini kita akan jauh ke Tabanan nih ceritanya. Lebih dekat daripada Jerman. Iya, betul. Kemarin Jerman ke Tabanan. Tapi ini pertama kali kita ke Tabanan ya, ngobrol sama kawan baik yang saya anggap semeton di dunia gender wayang. Sebelum kita undang tamu kita yang akan kita ajak ngobrol bareng, saya mau minta bule phone untuk memperkenalkan. Bisa kan ya? Siap. Oke. Ayam Bali. Siap betutu. Oke, Beli. Ya, pagi ini kita akan mengundang tamu dari Pejaten Tabanan. Nama tamu kita Mangku Nyoman Sadia. Bapak Mangku ini sebenarnya menjadi pemimpin Seka Gender Wayang Sekar Anom dari Pejaten ya. Kita harus mulai dari perjalanannya Beli Bule. Ya, jadi saya sebenarnya kenal beliau gara-gara kaset ini. Kalau Tabu Gender Wayang Gaya Pejaten ada dua kaset Aneka Record. Pertama kali saya beli kaset ini, kalau tidak salah di tahun 1997 atau 98 saat saya belajar gaya Gender Wayang Teges Kanginan. Dan karena saya saat itu masih di bawah guru, saya tanya guru apakah beliau bisa mengajarkan saya satu atau dua gendeng dari kaset ini. Saya tertarik dengan ada angklung goda-goda. Ini mungkin kelihatan kebalik. Gendeng yang terakhir angklung goda-goda, saya tertarik sekali sama gendeng itu. Tapi jawaban beliau itu buat saya agak bingung, penasaran, karena beliau bilang, oh ini sepertinya pakai panggul satu nih, saking cepatnya, saking rapat kotekannya. Kamu bilang Jadi beliau siapa beliau? Pak Lantir, guru saya dari okay. Tegas Kanginan. Jadi pada akhirnya saya tidak belajar gaya Pejaten dengan beliau, kita lanjutkan dengan gaya Tegas, dan saya ya sekedar suka dengar gitu. Nah setelah itu saya kalau nggak salah di tahun 2002 dapat kenal sama orang Karangasem yang tinggal di Batu Bulan, yang punya om yang pinter belajar gender, pinter main gender, dan pinter sekali belajar dari rekaman. Nah dia sempat belajar satu gendeng dari kaset ini yang tidak ditulis di sini, kalau tidak salah namanya Sekar Jepun. Nah, saya sempat belajar bertukar gendeng sama keponakannya. Jadi dari situnya saya mulai tertarik untuk mengunjungi desanya. Dan tapi itu butuh waktu lama sekali. Akhirnya saya ada waktu di tahun 2015 di mana saya datang ke Banjardalam Pejaten, dan akhirnya bisa melacak sekanya yang ada langsung di rumahnya Pak Mangkus Sadio ini. Waktu itu udah masih lengkap sekenya para sesepuhnya yang memang memainkan waktu direkam itu? Tidak, saat itu masih ada satu yang sudah meninggal, kalau tidak salah itu bapaknya Pak Mangku, nanti kita tanya beliau. Kemudian ada tiga sesepuh, tiga orang tua, Kak Tony, Kak Dano, sama Kak Dau dipanggil. Dari tahun lalu kita kehilangan Kak Dau yang ada di foto di ininya yang kita pasang di iklan itu. Kemudian dari situnya saya belajar bersama tiga nak lengsiran ini pertama kali katanya orang di luar keluarga besarnya mereka yang pernah belajar gaya Gender Wayang Pejaten. Jadi saya merasa sangat senang dan penasaran dengan gayanya, karena kata kakek itu semua sebenarnya gendengnya banyak sekali, cuma karena mereka berumur ada yang mungkin dilupakan dan sebagainya. Tapi saya ingin tahu lebih banyak dari Pak Mangku sekarang, makanya kita ngajak ngobrol. Langsung kita undang beliau. Oke, ini ya. Halo, Bagus Natya baru bergabung.
Oke, kita menunggu ya koneksinya sekarang. Nah, ini ya, Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Pak Man, apa kabar? Bisa Gimana dengar kami? suaranya gimana? Bisa dengar? Bisa dengar? Oh, halo. Suaranya Pak Mangku hilang, Niki. Putus-putus suaranya Pak Mangku. Sebentar ya kawan-kawan, kita mau memastikan suara semuanya dan gambar bisa terlihat baik ya. Nanti Dan kalau Dustin. seandainya headsetnya ada masalah, mungkin dilepaskan mantan. Sudah nggih. Ampun, becek Nika sampun. Sudah bagus? bisa, sudah bagus. Bisa dengar kami Nika? Bisa dengar yang sarengkon? Nggih, Bang Yang, nah ampun tenten terus, yang penting bisa mendengar kita. Bisa dengar Kak? Iya. Loading aja nah. Sih. Sudah bisa dengar, Pak Man? Oh, ya. Coba Sudah Pan. bisa dengar nggih? Oke. Ampun. Selamat pagi Niki, selamat kabar? bergabung. Pagi. Senang bisa berkenalan, soalnya tiang dereng boleh mereka. Niki suami sering bercerita, jadi saya Tapi pikir. terakhir mereka ke sini, ingat waktu mereka bantu Oh ya. iya, betul. Ayah di sini. Ya. Inge. Kalau itu di Jana di Nggih, boleh Kanyar. Nggih, betul, Jakti. Wentika sampun gitu. fotonya. Nggih, foto waktu ngayah ke waktu ada film itu ya. Oh iya, Evi pernah kesana. Iya, saya nggak terlalu ikut, cuman sekali aja waktu itu pernah ngayah waktu Iya. itu aja. Iya. Ada ngayah sama sekenya waktu nikah sekali nggih. Sampun api niki kabar becek nggih, sehat-sehat. Iya, betul. Sehat. Nggih. Senang niki bisa bertemu. Terima kasih Pon, Niki atas kegiatannya. waktunya. Oh, kegiatannya Pon. Ya di rumah saja, Sementara Pak Man. gitu. Main gender banyak ya, sering main gender, sering main juga gaya pecaten. Tapi sendiri anak-anak belum bisa. diajarkan ya. Belum Ini bisa maunya gini. kan sama Pon nih sering main keluar. Mau telepon Iya. tapi karena situasi. Nggih, betul. Di sini juga kasusnya banyak masalahnya, jadi Iya, kita ya di rumah aja, kita sabar dulu nunggu vaksin begitu. Nah, sementara wilayah sini masih aman-aman saja. Ya, sip. Sukara aman. Sukara, ya. Nggih. Mungkin saya akan serahkan Niki acara ngobrol-ngobrolnya lebih banyak ke Blivon. Karena biar bisa cerita juga, karena lebih banyak pengalamannya sama kawan-kawan yang ada di Tabanan, di Pejaten. Ayo silahkan Blivon, mulai aja biar kawan-kawan yang menyaksikan nanti bisa dengar cerita-cerita. Pak Man, walaupun saya sudah pernah dengar cerita dari Pak Man tentang sejarah gaya gender wayang Pejaten, khususnya di Banjardalam, mungkin Pak Man bisa bantu menjelaskan kepada pemirsa sejarahnya. Sudah berapa tahun, berapa ratus tahun, terus kenapa bisa ada gaya gender wayang Pejaten? Artinya nanti Tiang coba menjelaskan setahu Tiang Inge. Niki kan sejarah keberadaan gender wayang yang ada di sini di rumah di Pejaten. Dulunya Nika masih zaman kerajaan kan panglingsir-pringsir Riki kan di nyarengin di Puri Kabo-Kabo. Terus ikut artinya waktu Niko kan masih zaman artinya perluasan daerah kan dan wilayah kekuasaan kan terus nutup dari Puri Kabo-Kabo dari masih zaman purinya yang
tabe pukulun itu zamannya Siro dan Gusti Aryo blognya yang di Kabo-Kabo. Ya. Terus Oka nanti ke ane mapasengan di Gusti Ngurah Asaman yang jadi yang jadi pemimpin waktu itu untuk perluasan wilayah niku perjalanannya cukup lama nih kan dari Kabo-Kabo terus ke tiga dan niku di yang terakhir niku ke selatan di wilayah Denpasar Badung Utara, akhirnya sampai yang terakhir di Mamal, terus Mamal, yang terakhir di Abian Semal. Dulu niko menurut prasasti niko keberadaan di Abian Semal kan karena diminta bantuan untuk mengalahkan penguasa di sana yang namanya kalau tidak salah niko Gusti Lanang Dauh waktu itu. Terus bersama bala tentara waktu itu kebetulan leluhur Tianke terus ikut terus ngiring sampai akhirnya di sana bisa mengalahkan Nike. Terus wilayah Nike dikuasai oleh Gusti Ngurah Asaman dan bala tentara Nike. Artinya Nike penguasa yang lalu kan sudah dia meninggalkan tempat. Disitulah mulai awalnya, artinya dari peninggalan yang di sana niki Kendana Gender. Setelah Itu di sana abad keberapa, Mbak Ma? kira-kira tahun 1700-an ya. Lama banget ya. Ya 1700-an. Terus kembali karena di sana sudah aman, terus di sana mendirikan sebuah puro itu namanya Puro Panti Penataran Agung. Di sana semua pengikut dan Gusti Ngurah Asaman iki menyatukan diri, menyatukan antara pemimpin dan bala tentara dengan anak buah tidak boleh saling melupakan. Oke. Sepertinya kita kehilangan ininya sebentar. 300 tahun ya, tua Lama sekali ya. ya. Ini gaya gendernya ya. Sepertinya kita kehilangan. Coba Koneksi saya ya. invite lagi ya. Putus sepertinya ya. Kita invite lagi, ditunggu sebentar. Semoga kita bisa lanjut. Jadi bisa cerita lebih banyak ya. Kau pasti banyak ada pertanyaan juga ya. Karena saya penasaran ya di mana gaya gender wayang yang populer sekarang kan seperti gaya kayu mas umpamanya gitu. Itu sepertinya tidak setua Dari gaya gaya pejaten ini. pejaten gitu. Ya, Jadi itu menunjukkannya Coba dari aku namanya sekarang kelihatan dari wawancara gendengnya. kamu ya, itu udah makanya karena kamu udah pernah belajar gending ini. Menurut kamu dari saat belajar dibandingkan gending yang kamu pernah pelajari kayak gending sanur, gending tegas pelihatan, tegas kanginan ya pelihatan. Nah itu kayak gimana kamu bisa membuat comparison atau perbandingan? Dia gendengnya pendek-pendek gitu. Gending dari yang ada di pejaten ini Ya. lebih pendek-pendek. Hampir sebagian besar itu ada cuma satu bagian, di maksimum 2 bagian. Nah ini udah nyambung lagi. Balik. Sepertinya terputus Terputus. tadi, nge. Tapi makin becek kelihatan jelas sekali Sudah. kelihatan. Semoga lancar, nge. Tadi Iya. ini sempat sambil menunggu, Tiang sempat bertanya tentang suami karena kan suami pernah belajar di ke. Kemudian saya tanya Niki, kalau dilihat dari sejarah sepertinya memang gaya gender wayang pejaten Niki tua sekali kan. Terus yang tanya
kalau karena udah mempelajari bisa kasih nggak perbandingan saat dari gending-gendingnya saya bilang sama suami dibanding dengan karena dia kan suka gending sanur jadi pernah belajar gending-gending sanur pernah belajar gending-gending yang ada di Teges Peliatan juga. Nah kalau Acung. dibandingkan berdasarkan jenis-jenis gendingnya yang sudah dia pelajari ring pejaten itu gimana saya tanya niki pendapat beli-bule niki. Nah, kita mungkin sebelum nanya lagi saya dengerin dulu beli phone bilangnya apa. Oh, jadi pada umumnya ya Pak Man, gendingnya tidak panjang. Gendingnya Ya. biasanya satu bagian atau dua bagian. Sejauh saya tahu tidak ada gending yang lebih dari dua bagian. Sedangkan ada beberapa gaya seperti gaya di Karangasem ada sampai 11 bagian seperti itu. Jadi itu mungkin saja merupakan perkembangan atau kreasi yang dibuat mungkin di selama baru tahun-tahun ya yang tidak berjalan, apa kan namanya gitu. ya selama kayaknya Ya. berjalan gitu. Jadi itu salah satu faktor menurut saya yang menunjukkan bahwa gayanya sangat tua. Apa namanya? Di samping itu saya mendengar ya laras gender yang ada di Karanom itu sangat punya ciri khas ya. Apakah gender itu pernah dilaras ulang atau itu memang laras aslinya ya Pak Man? Setahu Tiang ya, untuk laras nih kan memang belum pernah dilaras karena lanjut dulu cerita sedikit yang tadi Iya, nih silakan. kan, lurus. dari Abian Semal setelah di sana artinya menyatukan diri terus kembali pulang ke rumah niki yang di rumah dulu ceritanya nika wenten tiga kelompok yang memang pengikut nika pulang kembali ke rumah terus yang di rumah niki yang dibawa dari Abian Semal nika gender tunggu wayang satu gedong dan tumak nih kan. Dan tumbang. Setelah artinya aman nih ke kembali kita berpencar yang gender yang besar ini ke yang pemadainya niko dibawa ke napedana Bantas dibawa nih ke pemadainya yang barangnya di rumah yang kecilan itu dikasih sebagai pengingat tali persaudaraan waktu nikah. Biar artinya yang dibantas nikah tidak melupakan bahwa asalnya dari sini dan dari Pejaten. Kemarin sempat yang diundang ke sana ke rumah di Bantas, gendernya masih ada. Tapi cuman dua. Suaranya masih Masih cuman karena tidak begitu dirawat ya. oke. Yang Bantas itu di perbatasan Pejaten, di mana lokasi Bantas saya kurang tahu. Pak Man. Bantas termasuk Selamadeg ya? Selamadeg Timur kayaknya. Oke. Bantas Baliagung kan dari sini arah ke Gilimanuk kan ada jalan yang dua itu yang di atas sama yang di bawah. Pas tikungan rayun di sini ada di Desa Bantas itu. Wah, pengen ikut ya lain kali kalau Pak Man ke sana mungkin habis pandemi saya. Berarti karena Betul. kan itu tumbuhan yang besar, niko ring Bantas tumbuhan yang kecil yang sekarang niki Yang ada di rumah. di rumah Di rumah, niki, iya. niki Terus- yang pasangan berarti ada kemungkinan kan sayurnya Du- berarti berasal dari Sayurnya- satu ini ya satu iya. set ya. Cuman karena niki yang di rumah ada wayang, terus gendernya cuman sebelah, kira-kira tahun akhir 1800-an ke 1900-an ke awal 1900-an dibikin lagi dibuatkan yang pemadainya dengan yang di rumah dengan biaya kan di rumah sama di sini di Griyo sebelah yang bujanggonya artinya urunan dia bikin Turunan buat untuk ya biar genap jadi tunggu gitu. Ya. Yang niki yang di rumah selatan yang keluarga yang di sebelah rumah maunya ikut tapi tidak dikasih karena mungkin waktu itu dananya sudah mencukupi. Oh, kente. Terus yang di
di griyo yang di niki di Bujanggonya cuman artinya berdua dua keluarga aja ya yang biaya yang di sebelah selatan niki ndak ikut tapi dengan perjanjian apabila dia artinya memerlukan gender harus dapat Harus gitu. dapat juga gitu. Kayaknya Oke. pernah saya ikut ngayah di sana ya, Pak Man. Di Griyonya sebelah. itu. Oh di Griau pernah kayaknya. Oke. Nah, waktu Tadi di ke sana juga Merajang. tahu ceritanya itu. Ya, ini kan artinya yang di Griau juga punya saham jadinya. Perjanjiannya ada. Nah, saat itu Pak Man, itu pelawahnya sama seperti sekarang, diukir seperti itu, apa pelawah pernah diganti? Kayak bagaimana bentuk pelawahnya? Dulu yang kemarin diukir juga, cuman ukiran lama agak dia enggak seperti sekarang lah. Sudah diukir. Isi tatakan gininya. bawahnya? Isi seperti sekarang dah. Oke. Oh, dibuat Ya. sekarang. Ya, ini berarti kan- dari dulu seperti itu. Ya dari dulu dah. Terus yang dari di Bantas masih kok gendernya masih. Cuman mungkin nadanya nggak begitu karena ya kurang terawat. Yang di rumah masih tetap tentang artinya biar genap jadi satu tubuh niko kira-kira niko pun akhir 1800-an niko awal-awal 1900-an. Berarti Kalau yang sekarang yang kita dengar di kaset ini itu yang versi empat yang itu versi 1800-an. ya sekarang ya. Oke. ya itu kan artinya pemadainya itu mengikuti laras barangnya gitu. Oke. Itu yang diikuti artinya nadanya gitu. Berarti yang dibantas itu gendernya belum pernah diapa-apain ya, ditambahin juga belum. Katanya Berarti sih masih belum. tetap nih, Kenten. Ya. Oh, oke. Ya. Jadi pelawahnya masih asli sana. Katanya sih, cuman sekarang pelawanya dicat gitu. Oh, dicat. Dicat biru kayaknya kemarin. Oh, oke, oke. Terus kemudian udah jalan, tapi sayang sekarang wayangnya habis, hancur semua. Sama umur ya, karena Ya udah- sama Kapan? tinggal. Mungkin Pak Man bisa cerita tentang perjalanan pedalangan di sana sejak kapan mulai? Berarti mulai sejak ada keropaknya itu ya. Terus kapan tidak ada kegiatan wayang lagi di Banjar Dalam? Wayang sih tidak artinya tidak jalan katanya dulu. Cuman gendernya yang sering kolaborasi artinya dengan dalang Bengkel yang di apa namanya di Jadana di Sudo di Ulun Deso niku katanya dulu. Artinya setiap dalang niku pentas pasti gender yang di rumah dipakai gitu. mengiringi. Berarti Ya. tabuh pewayangan ya seperti ada rundah, ada mesem, Ya. ada bendu semara dan sebagainya, candi repah. Itu memang gaya di Banjar ya apa dari itu dari dalang yang kasih menyesuaikan Di dengan gaya dalangnya wayang yang apa bagaimana? menyesuaikan artinya Oh, ketika akan pentas artinya pernah saya lihat yang kemarin yang terakhir nih ke dalang Bengkel Kawan waktu itu yang masih SD datang dia dalangnya ke rumah artinya dia bilangnya oh, sekarang keluarnya ini gendengnya yang mana dipakai gitu dia bilang. Oh, jadi tetap Oke. tetap gayanya dari Ya, Gaya tetap gendengnya gaya di rumah cuman dia artinya kayak rebong. Oh ini pas ini nanti mau gini gendeng yang mana dipakai gitu kan angkat-angkatan kan banyak punya gendeng-gendeng Ya. angkatan dulu katanya karena tidak ada judul pasti ketika kakak nih kan memainkan gender wayang kan yang tidak ada judul nih kan untuk gender wayang kan pasti dikasih tahu ini angkatan gitu. Angkatan itu maksudnya gending-gending yang dipakai di wayang yang tidak ada judul gitu. yang enggak Kan ada judul. kayak Oke. artinya pas tapi adanya rebong nih kan awalnya dia biasa kan udah umum dia tinggal versinya ya versi daerah lain-lain. Setelah itu kan mungkin ada tapi adanya perkelahian kok kan udah ganti musim ini kan itu
udah Siap. dibilang angkatan tapi ndak mesti kesehatan nih banyak sekali dulu kakak nih oh niki angkatan ada gitu. Kalau angon di wayang biasanya gitu tapi nggak ada judulnya. Disebut aja Cuman namanya angkatan gitu. kalau angkatan asal tuh gener yang di tabuh yang dipakai di wayang yang tidak ada judul nih angkatan gitu ya. Udah ada dia mengerti yang artinya Ya, udah mengerti. gener-gener wayang udah gitu. Itu Angkatan. untuk wayang petang apa wayang gedog? Wayang petang dulu sering. Oke. Seringnya wayang. Nah, saya mau tanya Pak Man, apakah tabuh pemungkah itu masih lengkap? Masih ada yang tahu di Untuk generasi sekarangnya maksudnya. Untuk generasi sekarang itu Kayonan? eh, kayaknya ndak ada untuk gening pemuka. Yang terakhir nih tahu gening nih yang saudaranya yang Kak Danonya, adiknya yang paling kecil. Sebenarnya itu yang bawa banyak gending dia, tapi paling dulu dia meninggalkan sekolah. Oh, Yang paling di dulu rumah di utara, meninggal. ya Kak Danau itu kan ada tiga di sana, tiga bersaudara. Mungkin yang terakhir ponnya tahu kan Kak Sedeng sama Kak Danau. Adiknya lagi satu nih Kak Kaya namanya nih itu yang paling banyak bawa gending. Itu Gending-gending wayang sebelum dia bawa. beliau meninggal sebelum tahun 2015 ya. Ya, Oh, berarti saya terlambat. Nah, untuk upaya rekonstruksi tabuh pemungka apa memungkinkan apa mungkin ada yang dari luar Pejaten yang pernah belajar atau mungkin gayanya cukup mirip atau gimana caranya kalau seandainya ingin menghidupkan kembali gaya pewayangan tabuh pewayangan. Tabuh pewayangannya. iya. Mungkin ini nanti untuk apa namanya restorasi gendingnya itu mungkin nanti bagus dolir ya yang lebih cepat ini dari di Sudo generasi dalang yang ada di Sudo di Banjar Sudo di Nyeda di sana generasi gendernya nggak ada. Oke. Tapi dalangnya udah digantikan sama anaknya sekarang. Maunya dia ngajak kita untuk dulu sih ceritanya kan waktu orang tuanya yang jadi dalang dulu dari leluhurnya pentas pasti pakai yang di rumah gendernya. Terus yang di sana sekarang udah ada gender. Nggak lagi ke sini untuk tahun sekarang generasinya juga putus untuk penabuhnya. Kemarin sempat diminta nanti kita gabung lagi biar kayak dulu gitu yang Bagus Bagus, kolaborasi malin nih Ya sebenarnya hari Kemarin ini kita sempat- kan mau ngobrolin apa namanya regenerasi di Regenerasinya, Pejaten. baik. Tapi sebenarnya saya melihat ya walaupun tidak banyak yang anak muda yang belajar, tapi generasinya tidak pernah putus ya. Ya. Jadi tetap ada di generasinya Pak Man, ada generasinya si Ketut sama apa namanya siapa namanya Teja Dolir. sama Dolir ya. Ada terus sekarang- sekarang kan anaknya Pak Mangku kan ada dua ada apa? sekarang anaknya Ketut Tejo gini dia Oh iya bagus. udah ya lumayan anaknya Ketut Tejo sekarang Putu Endra itu Jadi intinya dari keluarga sendiri masih ada Ya. harapan itu bagus sekali. untuk regenerasi dan melanjutkan gede-gede yang gaya Sekarang- pejaten yang memang ada. Ketut Tejo banyak digantikan anaknya sekarang Oh, nabuh-nabuh keluar anaknya sekarang yang maju ya Iya. kadang kan Tes. biar artinya lebih banyak kita kan satunya repot kita ada yang masuk tetap jalan artinya. Iya bagus. Betul, Anaknya bagus. sekarang bagus sekali. Ini kebetulan di rumah ini masih nungka-nungka nih. Riki nungka-nungka masih tenggelah gendeng Kang Yang nyileh gendeng di desa-desa lianan di rumah anak-anak juga
masih belajar ya. Tapi selama pandemi ini saya tidak tahu Pak Man bagaimana, tapi saya lebih banyak main gender sendiri gitu. Terus kita coba beberapa minggu yang lalu kita coba walaupun di awal pandemi sempat juga coba ajak anak-anak tapi mereka cepat Malas bosan. gitu. Sekarang kita ya semacam wajibkan ya tiap hari Minggu kita kumpul satu jam saja. Jadi biar mereka tahu ininya gaya gendeng yang saya pernah pelajari Nak juga. mau upah niki ya, nak mau niki mau belajar, misi menjanji kita mau ngidang ngidang nyelesain satu gendeng genten, mana upahnya genten. Kantornya sering mengupah soalnya makin jadinya kebiasaan harus Tapi mengupah. upahnya game apa namanya diamond di game apa, Bukan ya, Mobile Legend main apa game gitu. soalnya ya kalau gitu Baru nanti ada semangat gitu. beliin ini biar ikut kompetisi katanya. Oh ya udah, nanti pas sudah selesaiin gendeng nanti dicatat berapa, nanti baru diupah, boleh beli pas minta gitu. Saya jadi banknya gitu. Ya biar semangat juga. Kasihan ada perabot tidak dipakai ya Pak Man ya. Ya, ya. Dalam nih Oke, perabot. di masa pandemi ini karena gong belum diperbolehkan kau pakai gendernya yang ya lumayan lah. Ya, seperti dulu masih seperti dulu sering di acara-acara 3 bulanan gitu. Ya, bagus. Terus masalah lanjut sekarang ke dulu ya, yang tadi dari nama Sekar Anom itu sebenarnya itu baru dari dulu belum ada. Oh, belum pakai Cuman, nama Demun. Ya, Ya. resmi. Nggak ada resmi, cuman Tahun ketika berapa nih nama dari Sekar Anom niki ditetapkan? nama Sekar Anom sendiri muncul kan karena dulu pernah diminta rekaman dari Aneka Record, Nggih. tapi katanya tidak jadi gitu. Rekamannya Dibilang tidak jadi mau Iya. dipakai hasilnya nih Iya. ke. Hasilnya karena menurut dulu nih ke bapak-bapak kayan bilang gending kuning kuangan becat, mungkin becat gending gitu yang nanti Oh, tuh, yang apa bagian mungkin alasan rekamnya dari pihak Aneka Recordnya katanya bilang gitu, katanya mungkin nggak Iya. dipakai karena gendingnya kurang cepat kan. ya kenten. Tapi yang di rumah kan Niko mengeluh pangkengken kencang gending kengken daden gitu. Artinya terus dibilang nih ke rekamannya gagal gitu. Rekamnya gagal, Tapi mau yang- dipakai. Ya yang di rumah kan nggak tahu tentang kayak kemarin nih ke ponnya bawa kaset. Datang Oh di mana dapat Pak? Ya, Ya, ternyata dikeluarkan ke dalam album. Ya, dikeluarkan. Nggih. Oh, Saya ingat pertama kali saya dengar kasetnya Pak Man, kesan saya, wah nadanya bagus sekali, nada gendernya bagus nih pertama karena saya memang orang doyan nada saya itu ya. Terus yang kedua, gendengnya saya suka, tidak terlalu panjang, terus manis, melodinya bagus. Tapi yang buat saya bingung itu kok kok suaranya kurang kayak pecah suaranya. Ternyata mungkin dia peletakan mikrofonnya itu kurang pas, Iya. kurang tepat sehingga suaranya pecah. Jadi sempat saya pikir apakah ini gender baru, apa gender lama? Biasanya gender baru kan keras suaranya. Ya, Terus sampai di pecaten di rumahnya Pak Mangku, ternyata gendernya tua, manis, suaranya lembut gitu. Jadi berarti itu masalah teknis di tahun itu. Di rekaman, Jadi mereka ya mungkin memang mestinya mereka tidak keluarkan rekaman karena karena suara yang ditangkap kan kurang bagus karena posisi mikrofonnya. ya. Dan kasihan penabuhnya tidak dikasih apa tahu. Jadi maksudnya bisa dibilang tidak sebenarnya? dapat izin. Jadi berarti para penabuhnya tidak dibayar ya. Pasti. Nah, karena rekamannya dianggap Bilang gagal dulu. Ya, Iya. Apalagi dua, ada dua volume ya, ada satu suling. Tidak ada Oh, ada dua. pemberitahuan dari pihak Aneka Ya. itu masalah niki. Pernah Nggak coba ada. nih pernah coba ditanyain kan kasetnya sudah keluar dalam album 2 sampai seperti ini. Ini kedua kali kejadian seperti ini Pak Man dari pengalaman saya sebagai peneliti dan pencinta karawitan.
Bali yang tua. Yang pertama waktu ke Karangasem bawa rekaman Semara Pegulian. Di sana juga mereka bilang malah mereka bilang tidak pernah direkam, mereka tidak ingat direkam. Jadi bukan pas ada upacara perkawinan apa gimana iseng orang rekam, jadi terbitkan dalam bentuk CD di luar negeri. Di luar negeri loh, ini nggak di Ya, Riki. jadi Orang mereka luar negeri. betul-betul memanfaatkan ya. Kasihan. Ya, Niki kan katanya sih pernah direkam, cuman Niki dianggap gagal gitu. Dianggap gagal. Itu di satu sisi Pak Man, di sisi lain saya tidak kenal dengan Pak Man semua tahun di sana kalau tidak direkam. Bukan karena Karena saya tahu. ada Ya. positif dan negatifnya. Ya, kita ambil ketahuan. positifnya. Ya. Ya, Niki terus setelah direkam Niki katanya dulu kan ditanya, nah dia dan seko kan sengelahata anak gitu kan nggak ada artinya spontanitas kan penglingsir mana sekarang kan bawa danin gitu. Tapi setelah sekian lama kan beritanya Nika tidak terbit gitu. Untuk Pantas 80-an juga mereka. ininya nama gendingnya tidak lengkap ya. Ada lebih banyak gending daripada nama gending. Berarti mereka tidak catat nama. tidak catat dengan benar. Mungkin memang awalnya mungkin dikira tidak akan Nggak usah diterbitkan, diterbitkan, terus di belakang layar ya. Akhirnya mungkin karena merasa ini sia-sia nggak dipakai, diterbitin aja gitu mungkin akhirnya, tapi dia tidak kontak sekenya. Mestinya izin sekenya dikontak lagi untuk dikasih tahu ini jadi diterbitkan gitu seharusnya ya. ya. Berarti siapa saja yang menabuh di rekaman Waktu ini? itu Niko Saat itu. direkam. Waktu rekaman katanya Nika yang bapaknya Kak Danau nih. Kak apa Dana? Yang terakhir Kak Sedang. Kak Sedang, oke. Nah, bapaknya Kak Sedang kan setelah Kak meninggal baru Generasi ngikut ya. berikutnya. Ya, baru Oke. waktu Nika kan kari bapaknya Nika yang nabuh sama Nika di sana 2, Niki di sebelah ada dulu namanya almarhum itu Gurun Wentan namanya. Oke. Pada saat Nika kok pintar juga, saya pernah lihat nabuh dulu kan artinya sekolahnya masih jalan, generasi pendahulu Nika memang antara Kak Dano, Kak Sedang, bapak saya Nika yang muda 2 ini Gurun Wentan sama Pokayan ini memang pintar ya. Dari segi gending dan pukulan memang lebih mantap ya. Ya. Tapi sayang lebih dulu udah meninggal. Yang 2 orang ke yang pintar-pintar. Berarti Kak Tony tidak ikut rekamannya? Enggak ikut. Kak Tony kan artinya nyentano istilahnya ke rumah. Baru setelah artinya setelah jalan cuman ngikut generasi sekarang dari Kak Tony kan Bun, nggak pernah artinya belajar gending itu semua itu sampai selesai enggak. Cuman pokoknya paling dari Kargendot ada Karsungsan, Mesem sama Ruda nih paling enggak 5 gending nih 5 sampai 6 gending udah ngikut jalan. Sisanya nih gendingnya di peluasan. Ketika gending ya live langsung langsung nutung. Mungkin tabuh Sekar Jepun itu kalau tidak salah itu namanya yang saya bawa ke sana dulu yang saya pelajari sama orang Batu Bulan itu yang ada di kaset itu mungkin tidak begitu sering dikeluarkan dulu ya. Ya. Sekar Jepun itu kan katanya nih Sekar Jepun itu kalau di rumah nih terkenalnya Cinunang. Cinunang nih dipakai artinya latihan dasar. Ada 3 palet nih kan untuk latihan dasar nih Cinunang karena ketengnya pendek juga. Tapi artinya 3 bagian ke 3 palet.
gending-gending mungkin sekarang. Malet. mungkin lain gendingnya. Soalnya yang saya belajar sama orang Batu Bulan itu dari kasetnya itu ada 2 bagian, tapi gendingnya cepat gitu. Hmm. Ika Ada nama gendengnya di situ. Ya, tapi tidak lengkap nama-namanya gitu. Ada. Itu yang buat bingung di kaset ya itu. Di samping itu kan juga sering juga para lingsirnya lupa nama gendingnya ya ya. nama-nama rata-rata gending-gendengnya apa adanya po gendengnya sing nang gending sing nang Pantas di sana banyak sekali sekar sungsang ya. Sekar sungsang jenisnya berapa itu sampai 6 kayak sampai lebih. Artinya dari dulu nih Kak, kalau sama kakaknya nabung nih Kak, jenis sekar sungsang kok pesuang gitu. Oh, nyamba sekar sungsang artinya mirip. Oh, jenis sekar sungsang pesuang gitu. Jenis tuh sekar sungsang banyak kok jenis ini. Tapi namanya ini kan ada jenisnya ya jenis sekar sungsang gitu. Sekar sungsang banyak. Nah, Pak Man sendiri belajar langsung sama Bapak almarhum? Apa nutuk saja seperti tadi dibilang Kak Tony nutuk pas live-nya itu? Belajarnya cuma berapa gening nih kan sekar gendot nih kan Cinunang kalau terkenalnya di sini nih Cinunang, Runah, Mamesa mudah jalan. Langsung pas pertama nih kan seko dulu nih kan pas-pasan kakek-kakek nih pas-pasan yang satu repot saya ngikut satu keringatnya loh sampai basah karena pertama kali minum nutuk main gitu nih menggambar pas nutuk tak kira orangnya sepi pas di sana wah banyak orang Ini disamperin gitu ya dulu. Satu bioskop ya. Disamperin oh bisa nabuh nih gitu udah mulai lagi. Kalau Karena sama kan- bule lebih kelihatan lagi Ya. nih. Saya suami istri pacaran waktu itu disuruh nutuk juga ya. Wih, pas orang metatah kan gendengnya panjang-panjang Ya. di tempat teman itu sama juga sampai matanya nggak bisa lepas dari melihat tangannya. Dipanggil disuruh senyum mau difoto katanya sampai saya digangguin kawan-kawan orang asing kan ya karena di kampung mainnya yang nonton banyak keringatnya dingin. Tapi itulah Indonesia, tidak hanya Bali ya, tapi di Jawa juga di pulau lain. Para musisi itu sangat welcome kalau orang mau baru mau coba, apalagi itu saudara kita mengajak saudara untuk mencoba. Kita kasih dia kesempatan gitu. Kalau dia Langsung suka, pas lagi upacara. pasti ada kelanjutan gitu. Akhirnya kan lebih bisa jadinya ada keberanian kan kita di luar negeri itu nggak kalau tanpa latihan nggak dikasih dah Kita mungkin tidak gitu. ada budaya itu yang toleransi tinggi sama kalau kita mengajak siapapun untuk manggung di mana karena di sana kan tidak ada konsep ngayah ya. Kalau di sini ada. Tapi istilah walaupun ngayah. di Jawa juga tidak ada idija ngayah, tapi saya lihat mereka kalau walaupun idija ada pentas apa di desa kayak gamelan gitu, tetap Dikasih. anaknya dipangkuin, disuruh ikut ikut walaupun pangku, salah-salah, ikut tapi mendengar. itu karena komunitas itu sangat penting ya. Ya. Tapi ini yang harus kita syukuri dari Bali adalah kesempatan kita untuk bisa dekat atau belajar kesenian dan budaya kita tuh ada kesempatan untuk bahkan untuk ikut serta di dalamnya walaupun kita belum 100% bisa masih ada kesempatan untuk sambil belajar, sambil ngayah dan sebagainya itu sangat sekali ya. Bagusnya di situ di Bali. Ini rencananya tanggal Maret 3 April kan ada karya pon di Griyo Agung pon. Oh. Waktu metata adegan di Abian Semal ya. Kan pernah pon iya. ngayah. Iya, ingat. Anaknya mereka sepupunya Gus siapa ya yang kenal sama pon ya? Iya, saya ingat. Mau kini menikah tanggal kalau tidak salah 4 April. Iya. Udah dikasih tahu kemarin genernya ngayah dari pagi. Wah, bagus. Dan sekarang Niki anaknya
Okta. Nah, coba Ininya nih. Devi. Devi panggilannya Devi. Ya. Nah, nanti coba ikut. Paling yang keluarga di rumah semua. Ya, bagus sekali, bagus. Jadi intinya kegiatan adat masih sangat mendukung kesenian genderwayang di Pejaten ya. Pejaten. Ya. Di Untuk Pejaten artinya, sendiri, Pak Man, ada gaya di luar atau seke di luar panjat dalam? untuk suku gendernya Iya, di selain panjat dalam. di Bengkel ada di desa sebelah, di Bengkel sama di Braban. Oh, oke. Cuman artinya untuk wilayah di sini nih ke kita di Pejaten sampai Panak nih ke gender di sini yang biasa dipakai Pejaten, Yeda, Panak nih. Pandaknya pun sampai Pandak di selatan, Pandak Kebon. Ya. Sampai di sana biasanya. Kalau gaya di ininya repertuarnya mereka ada nggak tabuh pemungkah dan sebagainya, apa mereka lebih sedikit gendengnya daripada di sana? Kayaknya lebih sedikit ya. Nah, kalau artinya seko di sini ngayah nih kok dari pertama duduk nih kok kayak kemarin nih kok Pon nggak pernah sampai ngulang lagu sampai 2 jam. Nah, artinya sampai upacara selesai nih kok gendengnya jalan terus nih kok nggak sampai ngulang. Kecuali ada saya. Cak Pon cuma tahu berapa gendeng diulang-ulang itu biar bisa Cak Ponnya Mas. Biasanya Tapi senang ya. begitu ngayah pokoknya gendengnya keluar terus ya. Mungkin saya yang paling apa namanya berperan di sini taksu paling utama. Karena saya sendiri sama Ketut Tejo sama sekali nggak, artinya kalau nada itu hanya di telinga aja. Kalau larasnya dipukul ini bunyinya apa, nunglingnya nggak tahu saya. Kalau artinya kemarin juga ngikut di Sangargong juga gitu, nggak bisa bilang ini bunyinya nung, ini bunyinya ning, nggak tahu. Kalau pas jalan ya tangan tuh sendiri dah nyari gendengnya. Artinya untuk nungling itu kita nggak bisa bilang sama Ketut Tejo ya. Kalau ini dipukul suaranya, Tapi tahu gendeng. ya itu artinya pas pentas dia jalan sendiri lah anunya. Tangan kayak kemarin itu Pan. Ini suaranya apa? Nggak tahu. Ini suara ndong apa nih? Nggak tahu juga. Tapi pas Tejo itu satu keunggulan tersendiri ini. Ini telinganya berarti yang belajar. Ya, Pak Man, saya lihat di repertuar gendengnya Pejaten tuh ada beberapa tabuh angklung. Itu karena memang ada gamelan angklung di wilayah atau bagaimana? Kenapa bisa ada agak banyak tabuh angklung, gaya kayak angklung? saya juga kurang tahu Pon. Saya akan ada gending apa namanya itu. Sering dimainkan. Akhirnya di belakangnya gending angklung jadinya. Ada berapa palat, 3 palat itu yang jegongnya terbalik. Artinya jegongnya di kanan jegong, kan ada gending apa namanya itu judulnya. Akhirnya sendiri yang di belakangnya itu jadi gending angklung, nggak ngerti juga. Mungkin karena saya gendernya ada kemiripan dengan angklung sedikit gitu. Pada umumnya gender wayang ada kita bisa dari gending ya bisa ambil angklung, sehingga seniman yang dulu suka transfer ya. Kemungkinan ditransfer ya. Gitu. Terus ada juga tabuh saya lihat di kasetnya ini gender suling, ada tabuh namanya di side B-nya nomor 1 Siririt. Sorry kebalik. Siririt kira-kira ini memang dapat gendengnya dari Singaraja ya kalau Siririt. Apa ini? Mungkin dulu gitu kan, artinya waktu nikah, artinya waktu generasi yang dulu nikah
memang cepat dia untuk gending nih kan. Karena seperti Pokayan bahwa yang adiknya Kak Sedang nih kok paling cepat dia nuduk gending katanya sama guru Wentan dulu almarhum nih kok. Sekali aja jalan gini, oh udah dia dapat, Udah langsung bisa. ya langsung dapat dia gitu. Berarti Kayak- kemungkinan nuduk di Buleleng ya? Ya kemungkinan kan Gitu. kalau dulu kan sampai katanya Nabon itu sampai di apa namanya Tenggading. Tenggading kan dari wilayah sebelum Pupuan kan. Sampai ke sana dulu katanya. Naik apa ke sana dulu, Pak Man? Gerobak. Gerobak. Naik napi, Naik naik napi naik ke napi. mereka. Naik napi yang gen mereka kendaraannya. Kalau Nggak tahu zaman juga. menjalan gerobak Semacam dokar. dokar. Bisa jadi. Yang dulu niki kan yang sekarang gendean niki kan di bawah satu-satu. Kalau dulu nih kan metegan nih kalau tegan. Yeah. Ada sananya, terus di trampol kan ada besinya untuk ini. Memang satu orang itu bawa dua dulu. Oh, Tapi yang sekarang setelah direstorasi trampol itu yang menyerupai asli kan itu udah enggak dikasih biar bawa satu-satu aja, udah zaman sudah maju gitu. Kalau dulu tekan nih. saya masih ada beberapa pelawah di sini, masih ada lubangnya itu, bekas kawat itu. Bekas kawat. Ya, Hmm. pasti ditekan pakai bambu gitu ya. Ya, bambunya lumayan. Sananya dulu kalau di rumah pakai tank tutul dulu. Yang tank ada totol hitam yang Ada. pakai itu dulu. Iya. Tanta di mana dapat dulu tank kan tank tutul kan lumayan bagus dulu, ada Ya. coraknya juga. Berarti Pak Man tiap bulan rata-rata ya di luar pandemi ya, mungkin lebih sering dipanggil sebelum pandemi ya. Ada acara Genderwayang sebelum pandemi itu rata-rata berapa kali sebulan bisa nabuh? Kalau sebelum pandemi kalau Sampai 2 kali 3 kali ini kan sekarang juga masih jalan biasa seperti biasa. Oh, sama. tidak ada Cuman perubahan. ya nggak ada perubahan, cuman kita kan Protokolnya tetap beda, ya protokolnya aja yang Pokoknya beda. yang beda. Nah, Iya. biasanya ya seperti dulu kan nggak pakai masker, sekarang udah kalau udah keluar dah pakai masker, bawa kadang-kadang bawa antis juga gitu. Iya, iya, iya. 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 Ya pakai Cuci tangan antis yang terus biasa ya Karena virus nggak kelihatan ya. ya Iya. Sekenya jadi lebih rajin nih cuci tangan habis megang apa-apa. Mau makan cuci tangan. Berarti 2 kali sebulan dalam setahun itu artinya 20-an kali setahun. Iya. Itu cukup sekali untuk menghidupkan dalam arti bukan masalah finansial tapi secara Gending apa tetap akan ada. untuk generasinya, untuk regenerasi cukup ya. ya ya cukup. Jadi ada Lumayan semangat, ada tapi tujuannya. masih semangat masih, terus untuk gending juga nggak begitu, artinya masih tetap diingat. Kadang kalau kita bersama nih ke sama ketut bagus, sama yang sebelah di Banjar sebelah Keko namanya, dulu kayaknya yang ngelatih di sana. Kalau pas kita kekurangan kita panggil di situ gitu. Oh, oke. Nah, Tapi sekarang di Banjar- luar di luar acara nabuh, di luar acara ada latihan nggak? jarang Paling-paling Nah, waktu ya. saya ke sana belajar ya, ya. ya sedikit ya. Fonnya sebenarnya kangen sekali pengen melali-melali gitu, karena saya ingat sekali waktu pertama kali dia cerita, dia bilang maunya ke desa tempat ini di mana rekaman ini berada gitu, dan ketemu sama sekenya, wah dia senang sekali, nggak berhenti dia ngomong soal ini karena dia sangat sekali bahagia waktu itu. Itu pengalaman paling unik Pak Man, dalam arti dapat belajar bersama 3 orang lingsir sekaligus gitu. Sekaligus. Yang Di mana mereka memiliki- kira-kira beda sedikit sanksinya beda Ya. gitu. artinya
ada 3 guru, ada 3 pukulan, semua Iya. beda. Tapi ketika dimainkan bisa jalan semua. Iya, dan sebenarnya akhirnya banyak saya dapat dari pengalaman ikut penutup pas ngayah juga gitu. Jadi bisa menyatukan itu 3 pukulan yang berbeda, yang mana saya mau pakai gitu. Terus saya lihat yang mana dipakai sama Dolir, sama Teja, sama Pak Man. Di sana Itu biar melihat bisa jadinya. menyesuaikan gitu. Tapi dari Mika yang kaknya yang 3 ini kan nggak ya sama. Kalau Kak Sedangnya Kak Sedang mukul ya pukulannya kan nggak paling dia mencebur kan kalau Kak Sedangnya paling ya kan nyeburin ya biasanya Iya. yang sanksinya juga biar polosnya juga sama dia gitu. Ininya nggak full ya, tapi mau dia jalan gitu. Ya, saya heran itu Pak Man. Ya, heran saya lihat juga kira-kira kita udah mulai, baru dia masuk, tapi pas gitu. Iya. Jadi dia tahu karena dari pengalamannya puluhan tahun itu, jadi dia tahu persis berapa milidetik akan jatuh Timingnya panggulnya, tahu. timingnya pas sekali. Tangannya Ya. sudah membiasakan diri. Walaupun dia ambil pukulnya setengah, umpamanya gitu di mana-mana. Gitu. Tahu jatuhnya di mana. Ya. Sekarang masih gitu juga, Pos. Pas artinya artinya generasi sekarang dah pas mulai nabuh, mungkin yang lain masih minum kopi udah, yang satunya udah ngelari gini langsung muter udah biasa. Masih biasa. Iya. Tapi dari pengalaman saya belajar gamelan ya puluhan tahun itu juga menunjukkan bahwa kita sudah punya rasa, sudah tahu rasa nabuh gitu. Kita bisa masuk dimanapun gitu. Ya dimanapun bisa masuk. Artinya seperti gener yang di rumah, artinya seko nggak mesti mulainya itu bersama-sama. Paling jarang, hampir tidak pernah mulai bersamaan. Paling yang lain masih minum kopi, yang satu udah lari gini langsung nutup deh. Udah. Tapi dari sekian gini ini artinya karena kita sudah menjiwai, artinya gini-gini itu biasa saja dimanapun masuk bisa. Ya. Udah menjiwai karena juga udah bermain bersama sekian lama, Iya. turun menurun terus jadi perasaannya udah bareng gitu juga. Ya. Oke Pak Man, ini waktunya hampir habis nih Pak Man, mau Sudah habis 1 jam. ya mau minta Pak Man mungkin memberi kata semangat Pesan kepada sama atau generasi pesan muda pada di- generasi muda tidak hanya di Banjardalam tapi juga di seluruh Bali itu tentang apa pentingnya belajar gendar wayang. Pentingnya Ya, terutama artinya- melestarikan gending yang ada di desa masing-masing kalau memang Iya. punya ya. Ya, kemasan daripada lari ke sendiri. tempat lain belajar kayak yang tidak ada di desa sendiri gitu. umpamanya. Nggih, yang berpesan pada generasi muda, ini kebetulan yang di rumah juga katanya ini Mr. Pon-nya, gendingnya memiliki ciri khas. Terutama yang masih memiliki ciri khas tersendiri ini alangkah baiknya dilestarikan. Kayak yang di Tabanan yang terkenal kan gaya tunjuk juga. Gaya tunjuk, gaya banyak dalamnya, gaya tegas kan. Dan lain-lain itu pasti memiliki ciri khas tersendiri. Kalau bisa, yang sudah memiliki karakter nih nggak usah nyari gending yang lain. Biar tetap artinya mempunyai jiwa tersendiri dia. Nah, saya juga sama adik-adik di sini juga berpesan, kita nggak usah nyari gending yang lain. Kita lestarikan aja gending yang sudah ada, biar artinya sampai kapanpun nanti ciri khasnya untuk seperti Pon bilang, ciri gendar Pejaten itu masih ada. Artinya kalau kita nanti ngambil gending yang lain, mungkin ciri khasnya bisa hilang. Seperti Pon bilang, kemarin diajak, coba Pon rendah gaya gini, oh enggak berani nanti gendingnya yang gaya Sanur hilang. Itu lebih, menurut saya itu lebih bagus. Artinya kita masing-masing mempunyai karakter tersendiri. Tidak, artinya
apa namanya, jiwa itu gimana ya? Eh, dari masing-masing daerah ini kita masih mempunyai label nama tersendiri. Artinya kayak ditunjuk, ini Gener Gaya Tunjuk. Oh, ini Gener Gaya Teges. Ya, ini Gener Gaya Pejaten. Artinya kita masih memiliki jiwa tersendiri. Ya, dan pada akhirnya Bali akan lebih kaya. Lebih kaya, Ya, lebih kaya. berwarna. Ya, karena makin banyak warna semakin indah. Dan kita jadi bangga juga kan ya. Oh, Ya. kalau ditanya, oh dari mana? Apalagi ketemu Blipon gitu misalnya. Dari mana? Dari Banjardalam, Pejaten. Oh, saya kenal, langsung dia gitu biasanya. Oh, di situ ada kawan-kawan apa nama Seke di Gender gitu. Dia kalau mengenal daerah itu pasti menyesuaikan dengan peta-peta di mana gaya-gaya gending seperti itu, mau gender wayang, mau Semarang Pegulingan, mau Pelegongan, mau selonding atau apa, itu dia petanya berwarna gitu. Menyesuaikan gaya-gaya yang ada. Kayak kemarin pun waktu kayak di rumahnya siapa itu namanya Dadap ya? Yang di Gianyar. Di Surya. Oh, Surya. Di Surya. Yang di Ketewel. Ya, Surya. Itu sama pon. Kan kita ada dua gender dengan Ya. ciri khas tersendiri. Betul. Yang di sebelah kan yang di Sukawati. selatan itu kan gaya Sukawati. Ya. Kita tersendiri gaya Pejatennya. Artinya kita bawa gaya masing-masing. Dua warna jadinya. Ya, dua warna kan lebih indah. Oh, ini Nabuh gaya Gianyar, ini gaya Tabanan. Kan lain-lain dia karakternya tersendiri dia punya. Kemarin saya senang gitu. Apalagi gendernya punya nada saih tersendiri juga. Ya, Seperti saihnya di Pejaten itu unik sekali gitu. Apa namanya, Sukawati sebenarnya punya saih juga gitu. Itu perlu dilestarikan Itu juga. kayak gini, kalau Indonesia ini ya, Indonesia sendiri udah dibilang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, sama ini kayak Bali sendiri punya binekanya juga gitu. Iya. Ini Tapi buat kita tetap- kawan-kawan. Ya. Silakan. Tapi kita tetap Bali, meskipun Tetap banyak Bali ragam satu. ya. Iya, Ini saya betul sini, sekali. saya situ, dari segi gamelan jenis gini, jenis itu. Tapi kita tetap Bali. Ya, Tetap dibuat satu. ya lebih indah gitu. Nah, Lebih indah. ini kita ingin mengingatkan juga para penonton yang juga menonton hari ini dan ataupun yang nanti menonton IGTV untuk melihat kalau ingin melihat apa namanya gaya atau mendengar gaya Pejaten, dan melihat waktu itu ada teman kami yang membuat dokumentari ya, film dokumenter tentang suara gamelan. Di situ ada Seke waktu nike Seke sekaranomnya waktu megender, itu bisa dicari di Nanti YouTube. kita share di sini aja. Nanti kita share juga. Sebelum Ada namanya Sacred Sound of Bali. Nanti bisa nonton di sini. Nanti kita share linknya ke YouTube channelnya Sacred Sound of Bali ya. ya. Nama channelnya Tracing Thought. Jangan lupa nonton nanti. Di sana sudah muncul kawan-kawan kita yang ada di Pejaten di film Dan dokumenter suara itu. gendernya bagus sekali. Kebetulan sama puannya juga ikut kayak waktu itu kan di Propisah ya. Iya. Ada lagi Kebetulan Propisah. banget gitu ada acara gitu. Bagus sekali. Ya. Dan si Ashley yang buat dokumenter dia senang sekali. waktu itu Ya. dia bisa Kemarin tuh berkunjung. Puannya bilang, oh saya ngajak teman, saya bilang Pak Mangkunya, Jero Mangku ini teman ikut gambar, bawa teman lagi. Ya enggak apa, yang penting pakaian sopan. Oh udah gitu, jempol. Gitu. Kemarin ditanyain lagi pas odalan. Itu temannya yang bule di mana gitu. Oh, situasi sekarang nggak ada, malu nelponnya gitu. Tapi di telepon nggak apa-apa. Cuman mungkin kalau berkunjung mereka sementara nih belum berani. Ya, Mungkin nanti Untuk yang pas next, agak yang next. aman. ya. Terus ditanyain sama Jero Mangku yang di Puro Pusat, temannya mana nggak ikut? Nggak. Gitu. Ya, itulah Senang di Bali, orang Bali memang senang sekali kalau ada orang luar
walaupun tidak hanya orang asing tapi orang luar Pulau Bali yang suka dengan kesenian Bali, budaya Bali, dan juga tahu cara menghormati budaya Bali, dalam arti kalau datang ke upacara pakaiannya Sopan. benar, sopan, dan tahu memang ininya, etikanya gitu. Dan Biasa pada akhirnya sangat seperti Pak welcome, Man ya. bilang, masyarakat setempat Masyarakat kangen ingat. sama orang yang tamu-tamu itu ya. Kita tidak perlu Semua tamu-tamu nanyain, yang Pak. di Bali yang memang suka hora-hora gitu ya. Kita perlu yang kita butuhkan di Bali itu orang yang suka dengan budaya Bali begitu. Ya kemarin di mana-mana Nabu temannya mana? Temannya yang satu hilang. Yang paling kelihatan. Ya temannya mana? Waduh, situasi sekarang nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Ya. Terus ditanyain, soalnya kan kalau apalagi pon yang ikut gendernya Sekaranomnya jadi lebih terkenal. Oh, Sekaranom punya seko bule. Ada pakai import Itu ya. bagian ini jadi advertisingnya ya. Ya, Siap Pak Bintang Man, habis iklannya. pandemi siap Ya. datang terus. Semoga Saya segera. kangen, benar saya kangen. Ya. Kita Karena- juga kangen-kangen sama kawan-kawan semua. iya. Karena di Tabanan kan hanya gender Sekaranom yang punya seko bule. Ya. Siapa tahu habis pandemi mungkin saya bisa ajak anak satu atau anak kedua anak, mereka tahu Bisa- satu dua bisa gendeng mampir. pedaten bisa buat kejutan sedikit. Biar bisa menyemangati juga anak-anak yang berumur sama, biar nambah seke anak-anak juga di sana nanti. Iya. Sekar Anom, Iya. nambah Sekar Anom junior kan. Pernah ajak Sembara sekali, pernah ajak Sembara sekali kan dulu. Kalau tidak Kayaknya, salah, ya pernah. Pernah sekali. Ya sekali nanti biar dia diajarkan dulu beberapa ini. Ya. Ya, Yes, terima sukses. kasih Suksema Niki atas Ya. waktunya Jeromaku udah menemani kita ngobrol-ngobrol. Semoga kawan-kawan yang menonton lebih kenal dengan warna dari Bali, di mana gender wayang di Pejaten ini memang sudah sangat sebenarnya harusnya dikenal sekali, karena bayangkan nih kaset ada 2 di sini. Saya berharap Aneka Record mungkin siapa tahu menonton, atau kawan yang tahu kawan di Aneka Record mungkin bisa membantu sampaikan ke pemilik Aneka Record biar lebih melirik sedikit, mungkin bisa ada respect sedikit terhadap rekaman yang dulu ya oleh oleh para penabuh Sekar Anom yang sebelumnya gitu. Supaya mereka tahu juga tetap ada kelanjutan di Ya, sana dan tentang upaya regenerasi. Regenerasi saya juga udah tag sebenarnya Dinas Provinsi. Saya ingin Dinas Provinsi mungkin bisa melihat ke Tabanan sedikit. Apalagi di sini ada Sekar Anomnya, mungkin ada semangat dari Dinas Provinsi Bali, Dinas Budayaan ya Provinsi Bali, untuk kawan-kawan kami di Tabanan, terutama di Banjardalam Pejaten. Oke, sama atas kawan-kawan juga yang sudah menonton dan menonton Jeromangku dan keluarga. Devi ya, bener Pak Haji ya. Terima kasih udah. Oh ya, harus dikasih lihat ini. Biar berkenalan. Mengikuti Semua dari tadi bantuannya Devi. Devi. Terima kasih sudah menemani bapaknya untuk live streamnya. Semoga bisa bertemu langsung nanti sama anak-anak juga, biar bisa bertemu. Nanti minggu depan Pak Man bisa pantengin live stream yang Bisa berikutnya nonton juga gitu. nanti Devi Tiap bisa minggu nonton. ada Kita gitu. tiap minggu sudah muncul seperti ini ngobrol-ngobrol, mungkin nanti jamnya saja yang berbeda. Terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa lagi mungkin waktu yang lain ya. Sampai bertemu. Ya, Semua ngiring. Ini Bang, nanti kita Terima- mungkin bisa tambah ini Ya, di komen apa nanti di kita IGTV nanti dan share YouTube. di pas ini kita share di Instagram Sacred kita. Sound of Bali, Kita ya, akan ikutin juga channel yang dan judul dari film dokumenter yang ada di YouTube yang bisa ditonton. Di sana ada kawan-kawan kita yang ada di Pejaten. Terima kasih sekali lagi. Saya harap kawan-kawan yang mungkin terlambat bisa nonton dari awal, nonton aja begitu IGTV-nya bisa kita pasang ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita masih dengan kami berdua. Mungkin kita akan cerita tentang tari
Dan kita akan agak lari jauh sekali. Saya akan ada kawan dari London yang nanti akan bercerita sedikit tentang komunitas tari yang ada di sana. Sampai berjumpa lagi.